Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami mau podcast tentang Sistem peredaran darah. ya, Ini tuh peredaran darah. ya. Ini di dalam peredaran darah itu yang pertama itu ada saudara itu dia tuh memiliki ciri-ciri itu seperti koin dan memiliki lengkungan. Terus juga saudara merah itu dia tidak memiliki inti sel. Darah merah ini berfungsi mengikat oksigen menggunakan hemoglobin dan menyebarkannya ke tubuh. Sel darah, terus selanjutnya itu ada sel darah putih. Kalau sel darah putih itu apa sih? Nah, sel darah putih itu atau disebut dengan leukosit, yaitu sel yang bergerak secara amoeba dan biasanya sel ini ukurannya tidak lebih besar dari sel darah merah. Nah, dan juga sejenis sel darah putih ini juga umumnya sangat dikit ya daripada sel darah merah. Terus sel darah putih ini terbagi menjadi dua, yaitu granulosit sama agranulosit. Nah, granulosit ini yaitu jenis dari leukosit yang plasmanya bergranular, sedangkan agranulosit yaitu jenis dari leukosit yang sistem plasmanya tidak bergerak atau tidak bergranular. Nah, selanjutnya itu ada keping darah atau sirkuit. Ini bersirikan seperti dia sangat kecil, lebih kecil daripada leukosit dan trombosit. Terus ada mekanisme pembekuan darah. Nah, terus ada mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah ini yaitu diawali dengan adanya kepingan darah yang menyentuh permukaan luka, lalu kepingan darah ini pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah ini terdiri dari 92% air yang berfungsi sebagai mengisi pembuluh darah dan membantu darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Dan 8% plasma mengandung bahan penting seperti protein dan elektrolit. Terus selanjutnya fungsi darah itu yang pertama ada mengangkut pernafasan, O2 dan karbon dioksida CO2 dan nutrisi juga hormon. Yang kedua, dia mengangkut sisa-sisa metabolisme dari sel tubuh. Apa lagi? Nah, terus kita akan selanjutnya tentang itu fungsi dari setiap organ peredaran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Nah, pertama itu dari paru-paru. Paru-paru ini membawa oksigen melalui hemoglobin ke jantung. Jantung ini terbagi menjadi dua, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Dari serambi kiri ini dia akan berjalan melalui aorta. Nah, di aorta ini dia memiliki cabang terus tersebar ke tubuh bagian bawah dan atas melalui arteri inferior dan arteri posterior. Lalu setelah melewati metabolisme tubuh melalui pipa kapiler, ini akan menghasilkan karbon dioksida dan jalan melalui skema ke serambi kanan. Lalu dari serambi kanan ini akan melalui arteri polar pulmonaris ke paru-paru, jual lagi menjadi darah. Struktur jantung dan fungsi ya. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Jantung terdiri dari 3 injap, yaitu injap bikuspid, injap trikuspid, dan sabit. Injap berfungsi untuk memastikan darah mengalir dalam satu arah dan tidak kembali.
Darah yang membawa oksigen akan memasuki atrium kiri melalui vena pulmonari, kemudian dipompa ke ventrikel kiri dan dipompa lagi ke seluruh badan melalui aorta.